'Cause this is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus. Persoalan yang saya tanyakan dalam video ini adalah ini. Apakah bukti kita benar-benar mengasihi Yesus? Itu persoalan yang sangat penting. Karena kita boleh cakap saja yang kita mengasihi Yesus, tapi apakah bukti yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus? Ada satu ayat yang sering digunakan, yaitu love is a verb, yaitu kasih ialah kata kerja. Dan itu sangat sesuai apabila kita perhatikan apakah arti maksud kasih di dalam Alkitab. Karena ianya bukan hanya tentang emosi itu penting, dan ianya bukan hanya tentang kata-kata ataupun ungkapan, walaupun kata-kata dan ungkapan itu penting, tetapi ianya harus melibatkan perbuatan. Kasih ialah kata kerja. Jadi kasih melibatkan emosi, perkataan, dan lebih-lebih lagi melibatkan perbuatan. Kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, salah satu bukti kita mengasihi Dia ialah melalui perbuatan kita. Dan dalam petikan yang kita akan pelajari dalam episode ini, dalam video ini, ialah kita akan melihat daripada Markus bab yang ke-14, daripada ayat ke-3 hingga ayat ke-9. Dan ini yang sangat menarik. Itu ialah kisah mengenai seorang wanita yang menunjukkan bahwa dia mengasihi Yesus melalui perbuatannya. Dan kisah ini diceritakan antara dua kisah yang pendek, tetapi ianya juga menunjukkan perbuatan. Yang pertama daripada ayat pertama hingga ayat kedua, kita melihat daripada para pemimpin dan juga para guru agama orang Yahudi, mereka merancang untuk membunuh Yesus. Dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengasihi Yesus. Kemudian cerita tentang wanita ini daripada ayat ketiga hingga ayat ke-9. Kemudian kita melihat daripada ayat ke-10 hingga ayat ke-11 yang merujuk kepada Yudas, yaitu salah seorang daripada murid Yesus yang menunjukkan bahwa dia tidak mengasihi Yesus, dan apa yang dia lakukan? Dia membuat rancangan untuk mengkhianati Yesus. Dan di antara dua kisah ini yang tidak mengasihi Yesus, kita melihat tentang wanita ini. Dia mengasihi Yesus dan ianya ditunjukkan melalui perbuatannya. Begitu juga mereka yang tidak mengasihi Yesus ditunjukkan melalui perbuatan mereka. Merancang untuk membunuh Yesus, merancang untuk mengkhianati Yesus. Dan itu sesuatu yang sangat menarik apabila kita lihat petikan ini dalam Markus bab yang ke-14. Nah, mari kita lihat tentang wanita ini. Mari saya bacakan daripada ayat yang ketiga, Markus bab yang ke-14 ayat ketiga. Saya bacakan melalui AVB, Alkitab versi Borneo. Ketika itu, Yesus berada di Betania di rumah Simon yang mengidap penyakit kusta. Sedang Yesus duduk bertelakan di meja, seorang wanita datang membawa kendi pualam berisi minyak narwastu murni yang amat mahal. Dia memecahkan bejana itu, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ketika itu Yesus berada di Betania. Dan seringkali apabila Yesus dan juga para muridnya ingin menyambut setiap tahun perayaan Paskah dan juga roti tidak beragi, semuanya harus disambut di Yerusalem. Tetapi apabila menjelang petang, Yesus akan bermalam di Betania. Dan Betania itu kira-kira terletak lebih kurang dalam 2 km daripada Yerusalem. Dan Betania berada di timur, yaitu di kawasan sebelah lembah Bukit Zaitun. Dan di sanalah di mana Yesus selalu pergi. Jadi perayaan itu disambutkan di Yerusalem, tetapi setiap petang Yesus akan bermalam di Betania. Dan dikatakan Yesus pergi ke rumah Simon yang mengidap penyakit kusta, ataupun Simon the leper. Dan itu gelaran yang diberikan kepada dia. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 teori untuk menyatakan siapakah Simon. Yang pertama, kemungkinan ini ialah salah seorang daripada murid Yesus yang bernama Simon. Dan mungkin gelaran itu masih lagi melekat
kepada dia, mungkin Yesus pernah menyembuhkan dia. Dan untuk membezakan Simon ini dengan Simon-Simon yang lain, sebab nama Simon ini sangat-sangat biasa. Contohnya Petrus juga dipanggil sebagai Simon Petrus. Ada seorang lagi, Simon Majus dalam Kisah Para Rasul. Banyak lagi nama-nama yang dipanggil sebagai Simon, itu nama yang biasa. Seperti Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus, juga nama seperti Yakobus murid Yesus, ada 2 orang, dan seorang lagi adalah Yakobus saudara Yesus. Itu nama-nama yang biasa. Nama Simon ialah nama-nama yang biasa. Kemungkinan Yesus pernah menyembuhkan dia daripada penyakit kusta. Oleh itu dalam bahasa Inggris dia dipanggil sebagai Simon the leper. Dan mungkin kerana dia berterima kasih dengan Yesus, oleh itu dia mengadakan jamuan makan dan mengajak Yesus makan di rumahnya. Dan ya, dia mungkin salah seorang daripada murid Yesus yang tinggal di Betania. Teori yang kedua, mungkinkah ini merujuk kepada Simon orang Farisi? Dan itu kamu boleh baca dalam Lukas bab yang ke-7, dan kejadiannya lebih kurang sama. Ada seorang wanita datang, dia seorang wanita berdosa, dikatakan pendosa. Dia menangis di hadapan Yesus hingga membasahkan tangisannya, membasahkan kaki Yesus, dan dia mengelapkan kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian dia menuangkan minyak wangi. Nah, kisah itu lebih kurang sama. Tapi kalau kamu kaji betul-betul, saya mendapati bahawanya ianya seolah-olah 2 cerita yang berbeza. Keadaan yang lebih kurang sama, tetapi 2 cerita ataupun kisah ataupun kejadian yang berbeza. Dan oleh itu saya tidak anggap ini sebagai Simon orang Farisi, sebagaimana dalam Lukas bab yang ke-7. Dan pada pandangan saya Lukas bab yang ke-7 itu mungkin terjadi di Yerusalem, tetapi ini terjadi di Betania. Dan teori yang ketiga ialah kemungkinan ini ialah Simon, yaitu bapa kepada Lazarus, Marta dan juga Maria. Nah, ini berkaitan dengan teori yang pertama. Mungkinkah apabila Yesus menyembuhkan Simon daripada leper, daripada penyakit kusta, dan sejak daripada itu dia mengalu-alukan kedatangan Yesus ke rumahnya, dan mungkin Yesus mulai mengenali keluarga dia, yaitu anak dia, yaitu Lazarus, Marta dan juga Maria. Dan dari situ Yesus ada link, ada kaitan dan menjadi rakan-rakan yang sangat rapat dengan Yesus. Oleh itu setiap kali kalau Yesus pergi ke Betania, kalau kamu baca dalam Injil Yohanes, Yesus seringkali pergi ke rumah Lazarus, Marta dan juga Maria, adik-beradik mereka ini. Dan mungkinkah Simon ini ialah bapa kepada Lazarus, Marta dan juga Maria? Dan itu pada pandangan saya ialah lebih tepat lagi. Nah, kalau itu teori yang betul, itu yang saya pegang. Jadi apabila kita membaca satu lagi kisah yang diceritakan semula dalam Yohanes bab yang ke-12, di situ kamu akan melihat 2 cerita yang sama, tetapi dikisahkan melalui perspektif yang sedikit berbeza. Dan itu menguatkan lagi teori mengatakan bahawa Simon ini ialah Simon bapa kepada Lazarus, Marta dan juga Maria. Dan itu sangat relevan. Nanti saya kaitkan lagi dengan Yohanes bab yang ke-12. Nah, mari kita pergi kepada petikan ini. Sedang Yesus duduk bertelakan di meja. Dan itu ialah salah satu budaya orang makan pada ketika itu. Lebih-lebih pada ketika Minggu Paskah, apa yang terjadi ialah siku mereka akan diletakkan di meja dan tubuh mereka akan berbaring dan kaki mereka akan meluncur keluar. Dan begitulah bagaimana orang duduk pada ketika itu. Dan menurut struktur firman ini, Yesus sedang duduk bertelakan di meja. Ini seolah-olah mengatakan bahwa Yesus ialah salah seorang daripada honorable guest, tetamu yang dihormati. Dan ketika Yesus sedang duduk bertelakan di meja, dikatakan ada seorang wanita datang. Dan oleh itu kalau kita perhatikan tadi, kalau ianya berkaitan dengan teori yang ketiga dan ianya berkaitan dengan Yohanes bab yang ke-12, jadi wanita ini tidak lain tidak bukan ialah Maria yang dinyatakan dalam Yohanes bab yang ke-12. Jadi seorang wanita, Maria,
Tapi saya akan gunakan ayat wanita lah sepanjang studi ini. Dia datang membawa kendi puala berisi minyak naswastu murni yang amat mahal. Nah, untuk menunjukkan betapa mahalnya kendi minyak wangi ini, dikatakan minyak narwastu. Itu ayat yang jarang kita gunakan, dan ianya adalah sejenis tumbuhan yang harum yang berasal daripada pergunungan di India. Jadi minyak wangi inilah minyak wangi impor. Dan kalau kamu lihat petikan ini, naswastu murni, pure, yang sangat-sangat murni, dan juga dikatakan amat mahal. Bukan hanya mahal, tetapi amat mahal, very very expensive. Jadi ianya datang daripada import, minyak wangi import, minyak wangi yang murni dan juga tidak ada campur-campur dan juga amat mahal. Itu yang wanita ini bawa kepada Yesus. Dan kalau kita lihat daripada ayat yang kelima, saya akan bacakan nanti, dikatakan anggaran tentang harga minyak ini lebih kurang kira-kira 300 keping wang dinar. Itu anggaran yang dibuat oleh para murid Yesus. Dan pada masa itu lebih kurang 1 dinar, lebih kurang secara purata bermaksud 1 hari bekerja untuk pekerjaan yang biasa-biasa pada ketika itu. Jadi kalau lebih kurang 300 dinar bermaksud lebih kurang 300 hari bekerja ataupun hampir kepada 1 tahun bekerja. Nah, apakah pekerjaan kamu? Kamu kira dalam 1 tahun berapa yang kamu dapat? Dan itu kamu boleh anggarkan sajalah untuk menyatakan betapa besarnya nilai minyak wangi itu yang diimport, yang murni, yang amat mahal, hingga kan lebih kurang dalam 1 tahun gaji orang bekerja. Dan besar kemungkinan minyak wangi ini ialah harta pusaka oleh keluarga Simon ataupun keluarga Lazarus, Marta dan juga Maria. Oleh itu kita tidak melihat bagaimana Lazarus, Marta, malah Simon sendiri tidak menghalang wanita ini untuk menuangkannya semua minyak wangi ini ke kaki Yesus ataupun kepala Yesus. Jadi ya, ini sesuatu yang sangat mahal yang dia serahkan kepada Yesus, dan dikatakan dia memecahkan bejana itu. Bejana itu mungkin diperbuat daripada tanah liat, ataupun mungkin diperbuat daripada gelas, ataupun diperbuat daripada mixture tanah liat dan juga gelas dan sebagainya. Pada masa dulu tidak ada penutup seperti minuman kita. Jadi untuk menuangkan minyak itu, dia harus memecahkan di ujungnya dan dituangkan kepada Yesus, dan harus dituangkan sepenuhnya ataupun harus digunakan sepenuhnya pada ketika itu, sebab tidak ada penutup lagi untuk menutup minyak wangi itu. Dan dikatakan dia menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, ingat, Yesus duduk secara meluncur ataupun berbaring pada ketika itu. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes bab yang ke-12, dikatakan dia menuangkannya ke kaki Yesus. Jadi mana satu yang betul, kepala ataupun kaki? Kalau kita lihat minyak wangi itu banyak, besar, dan dia hanya harus dituangkan sepenuhnya. Jadi wanita itu mungkin menuangkan ke kepala Yesus dan dia mengalir sampai ke kaki Yesus, ataupun dia menuangkan di kepala Yesus kemudian di kaki Yesus. Dan tetapi tidak diceritakan dalam Markus bab yang ke-14 ini. Walaupun dia meletakkan semua ini ke kepala Yesus, ke dalam tubuh Yesus, dan minyak wangi itu tubuh Yesus dipenuhi dengan minyak wangi. Nah, itu konteks petikan firman ini. Nah, mari kita kembali kepada persoalan kita. Apakah bukti kita mengasihi Yesus? Dan bukti ianya harus ditunjukkan melalui perbuatan kita. Dan apa yang kita boleh pelajari daripada wanita ini? Daripada respon para murid Yesus dan Yesus sendiri melalui tindakan wanita ini, kita boleh belajar sekurang-kurangnya 3 perkara untuk membuktikan kita mengasihi Yesus melalui perbuatan ataupun contoh oleh wanita ini. Yang pertama ialah kita harus memberi yang terbaik demi Yesus. Itu sampai daripada ayat ke-4 hingga ayat ke-5 saya bacakan. Beberapa orang berkata sesama sendiri dengan marah, "Mengapa dibazirkan minyak wangi ini? Minyak ini dapat dijual dengan harga lebih 300 keping wang dinar dan uangnya disedekahkan kepada orang miskin." Mereka memarahi wanita itu. Nah, kita lihat respon para murid Yesus. Mereka memarahi wanita itu.
Tetapi wanita ini, dia memberi yang terbaik demi Yesus. Begini, nilai yang sanggup kita berikan kepada Yesus bergantung kepada nilai yang kita letakkan kepada Yesus. Kalau kita melihat Yesus sebagai seseorang yang sangat-sangat berharga, kita tidak ada masalah untuk memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai untuk Yesus. Kalau kamu melihat Yesus sebagai seseorang yang tidak bernilai ataupun kurang nilainya, maka pemberian kamu juga kurang nilai yang kamu berikan kepada dia. Tapi wanita ini, dia memberi yang terbaik, harta pusaka keluarganya demi Yesus. You see, bagi para murid Yesus, kalau kita lihat dalam Yohanes bab yang ke-12, diketuai oleh Yudas, mengatakan bahwa ini membazir. Ini harus diberikan kepada orang miskin, cuma berikan kepada orang miskin. Dan itu perkara yang seringkali dilakukan pada hari Paskah. Pada minggu Paskah selalunya orang lebih memberilah pada ketika itu. Mereka memberi sedekah kepada orang miskin. Dan itu yang mereka fikirkan. Tapi sebenarnya mereka tidak peduli tentang orang miskin sebenarnya. Lebih-lebih lagi Yudas. Sebab Yudas ialah seorang pencuri. Kalau kamu baca dalam Yohanes bab yang ke-12, mereka mengatakan apa yang perempuan dilakukan ini membazir. Malah mereka memarahi wanita ini. Tetapi wanita ini tidak peduli. Dia memberi yang terbaik demi Yesus. Karena dia melihat nilai Yesus itu sangat-sangat berharga. Dan sanggupkah kita memberi, walaupun kadang-kadang orang tidak faham kenapa kita memberi kepada Yesus. Apabila kita melayani Yesus, kita memberi yang terbaik. Apakah mungkin orang tidak faham? Mungkin orang memarahi kita. Mungkin orang menghalang kita. Tetapi untuk membuktikan kita mengasihi Yesus, kita harus memberi yang terbaik demi Yesus. Mungkin kita memberi dari segi harta, mungkin dari segi usaha, mungkin dari segi tenaga, mungkin dari segi masa, mungkin dari segi komitmen kita demi Yesus, demi Injil, dan itu juga demi kerajaan Allah. Walaupun kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, kita harus menunjukkannya melalui perbuatan kita. Adakah kita memberi sesuatu yang terbaik demi Yesus? Nah, itu yang kita pelajari yang pertama. Yang kedua ialah ini, kita harus mengutamakan yang baik bagi Yesus. Ayat ke-6 hingga ayat ke-7 kita begini. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia begitu. Mengapakah kamu menyusahkannya? Dia telah melakukan sesuatu yang baik untukku. Orang miskin akan sentiasa ada di sekitarmu, dan bila-bila saja kamu mau, kamu dapat berbuat kebajikan kepada mereka. Tetapi aku tidaklah sentiasa bersamamu, kata Yesus. Apakah keutamaan kita? Adakah kita mengutamakan Yesus? Kalau kita mengasihi dia, adakah kita mengutamakan dia dalam setiap yang kita lakukan? Wanita ini, kalau kita lihat, apa yang penting adalah apa? Adakah pandangan para murid Yesus mengatakan ini membazir itu penting? Atau adakah pendapat ataupun pandangan Yesus dengan mengatakan dia melakukan sesuatu yang baik bagiku, kata Yesus? Adakah pendapat Yesus itu penting ataupun diutamakan lebih lagi daripada pendapat orang lain? Itu yang kita pelajari pada wanita ini. Bukan dia tidak peduli dengan pendapat orang lain, tetapi pendapat Yesus itu lebih penting lagi bagi wanita ini. Dan ini menunjukkan dia mengasihi Yesus dengan mengutamakan Yesus. Ada dua hal di sini, memberi sedekah ataupun kebajikan kepada orang miskin, ataupun mengutamakan Yesus yang mungkin tidak akan ada bersama dengan mereka lagi secara fisikal. Orang miskin akan ada sentiasa bersamamu, kata Yesus. Itu kamu boleh baca dalam Ulangan bab yang ke-15 ayat ke-11. Maka firman mengatakan mereka sentiasa bersama dengan kamu juga kena menolong orang miskin. Tetapi antara dua hal ini, orang miskin yang sentiasa ada bersama dengan kamu, bila-bila masa saja kamu boleh melakukan kebaikan bagi mereka. Dan di antara Yesus yang diutamakan, yang sangat mulia, yang sangat bernilai, yaitu anak Allah bersama dengan mereka. Dan Yesus katakan dia tidak akan seringkali bersama dengan mereka secara fisikal, dan ini ialah peluang keemasan. Jadi antara dua ini, mana satu yang harus diutamakan lebih lagi? Of course, Yesus.
Walaupun orang miskin ataupun melakukan kebajikan ini penting. Tapi kamu boleh melakukannya bila-bila masa. Dan antara dua benda yang baik, tapi mana satu yang lebih utama? Ialah Yesus. Dan kalau kita benar-benar mengasihi Yesus, kita harus mengutamakan apa yang baik bagi Yesus. Apa yang baik bagi Yesus, itu sangat penting. Apa yang baik bagi Yesus, kita harus melihat apakah yang baik bagi Yesus. Bukan bagi kita, tapi bagi Yesus mana satu yang baik. Dan Yesus memuji tindakan wanita ini karena dia melakukan apa yang baik, sesuatu yang baik untukku, kata Yesus. Jadi jangan melepas peluang untuk melayani Yesus ataupun melakukan kebaikan demi nama ataupun bagi Yesus. Dan yang ketiga ialah ini. Kita melakukan apa yang terdaya untuknya, untuk Yesus. Ayat 8 hingga ayat ke-9 berkata begini, dia telah melakukan apa yang terdaya olehnya, dia menuangkan minyak bagi pengebumianku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil disebarkan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya. Wanita ini melakukan apa yang terdaya untuknya. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan apa yang kita tidak terdaya. Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang kita boleh lakukan. Apa yang kita ada pada ketika itu. Bagi wanita ini, apa yang dia ada pada ketika itu ialah minyak wangi yang impor, yang murni, yang sangat-sangat mahal. Dan mungkin kita tidak memiliki harta seperti itu. Tapi kita harus memberi yang terbaik, kita juga harus memberi apa yang termampu ataupun apa yang terdaya untuk Yesus. Yesus tidak meminta kita untuk meminta sesuatu yang kita tidak mampu ataupun kita tidak ada. Apa yang kamu ada sekarang, itu yang kamu harus beri ataupun itu yang kamu harus korbankan demi Yesus. Kenapa? Karena kita mengatakan kita mengasihi Yesus. Dan tanpa wanita ini tidak sadari. Saya rasakan wanita ini tidak sadari apa yang dia lakukan kepada Yesus, mungkin untuk menunjukkan dia berterima kasih kepada Yesus, tetapi tanpa wanita ini sadari, dia melakukannya, kata Yesus, untuk pengebumianku. Dan wanita ini, Tuhan menggunakan pemberian wanita ini yang termampu, yang terdaya, yang dia boleh lakukan. Sebenarnya Tuhan menggunakannya untuk rancangan yang lebih mulia lagi, yaitu untuk menyiapkan persiapan tubuh Yesus untuk pengebumiannya. Kita tahu Yesus akan mati di kayu salib pada hari Jumat, pada hari Sabtu ialah pada hari Sabat, dan tidak ada masa untuk mewangikan Yesus. Jadi untuk mewangikan Yesus harus dilakukan sebelum itu. Dan ini jarang dilakukan, ianya harus dilakukan apabila orang itu sudah mangkat ataupun mati. Tapi bagi Yesus, wanita ini tanpa dia tidak sadari, dia mempersiapkan untuk pengebumian Yesus. Sebab hari Sabat tidak boleh menyentuh mayat pada ketika itu. Dan wanita ini tanpa dia sadari, tidak sadari, dia melakukan sesuatu yang mulia menurut rancangan Tuhan. Semua ini karena dia melakukan apa yang terdaya untuknya. Dan Yesus katakan ini sebagai kenangan sampai akhir. Apa yang dia buat ini sangat-sangat simple, mudah, dan yang dia lakukan ini mungkin sekali saja. Tetapi kesannya ialah selama-lamanya. Apakah bukti firman Yesus ini benar? Dimanapun Injil ini disebarkan, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan terus diceritakan. Itulah yang kita lakukan sekarang. Kita menceritakan tentang apa yang wanita ini lakukan kepada Yesus. Wow, now, apakah bukti kita mengasihi Yesus? Ianya harus ditunjukkan melalui perbuatan. Kasih harus melibatkan emosi dan juga kata-kata, tetapi penting lagi ianya harus melibatkan perbuatan kita. Love is a verb. Kasih ialah kata kerja. Dan melalui wanita ini, 3 bukti yang dia tunjukkan dan kita harus pelajari. Yang pertama, kita harus memberi yang terbaik demi Yesus. Yang kedua, kita harus mengutamakan yang baik bagi Yesus. Dan yang ketiga, kita harus melakukan apa yang terdaya untuk Yesus. Dan ini ialah bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus. Semoga Tuhan terus memberkati kamu dan biarlah Roh Kudus membuahkan pekerjaan roh
dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam episod yang akan datang. Shalom. 'Cause this is my legacy.